Selamat pagi kepada Ibu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimunte dengan NPM 223515516040 nomor absen 2 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan resume yang sudah saya buat terkait tugas 1 yang sudah Ibu berikan, yaitu meresum materi pertemuan ke-1 sampai materi pertemuan ke-7. Baik, saya akan mempresentasikan resume materi saya yang saya ambil dari materi pertemuan ke-4 dengan judul Hubungan Antara Informasi dan Manajemen. Yang pertama ada administrasi sebagai total sistem atau sistem keseluruhan. Subsistem struktur organisasi terdapat rangkaian berjenjang dalam susunan suatu organisasi yang memudahkan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang memiliki tujuan untuk mempermudah pembentukan dan pembagian kewenangan dan menjadi tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya, subsistem fungsional organisasi, yaitu pengelolaan pegawai maupun organisasi berdasarkan fungsinya, serta subsistem sektoral, yaitu administrasi dapat digunakan ataupun diterapkan pada bidang ilmu lainnya atau pada bidang ilmu tertentu. Yang kedua, kerangka konsepsional dari manajemen dan administrasi. Perbedaan utama dari manajemen dan administrasi yaitu manajemen merupakan cara sistematis dalam mengatur orang dan juga hal-hal tertentu di dalam organisasi, dan aktivitas manajemen pada tingkat fungsional dan juga bisnis, serta dalam mengambil keputusan manajemen masih terdapat beberapa batasan yang ditentukan, sedangkan administrasi memiliki aktivitas pada tingkat level yang tinggi, serta semua keputusan yang penting dalam organisasi ditentukan oleh administrasi. Kumpulan orang yang secara selektif dan merupakan karyawan dari organisasi disebut manajemen. Sedangkan di sisi lain, administrasi merupakan pemilik dan organisasi. Dan juga manajemen dapat dilihat dari keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan keuntungan seperti bisnis. Sedangkan administrasi biasanya ditemukan pada kantor pemerintahan. Selain itu, manajemen identik dengan rencana dan juga tindakan yang akan diambil suatu organisasi. Sedangkan dalam administrasi lebih kepada pembentukan kebijakan dan penentuan tujuan dari organisasi. Menurut Siagian tahun 2021, beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi sendiri, dikarenakan manajemen sendiri merupakan alat pelaksana utama dari
administrasi itu sendiri. Yang ketiga ada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mencangkup pada metode, prosedur, dan juga strategi perusahaan itu sendiri yang mengacu pada efisiensi dan juga efektivitas dari operasional perusahaan, sehingga apa yang menjadi kebijakan manajemen dan juga tujuan pengendalian dapat dipatuhi. Adapun tujuan dari pengendalian yaitu memberikan motivasi dan juga semangat kepada para anggotanya, serta mencapai tujuan dari organisasi. Sedangkan fungsinya untuk pengukuran dalam perbaikan terhadap tujuan dan juga rencana perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, syarat pengolahan informasi. Yang pertama, model perencanaan, yaitu membantu manajemen dalam mengoreksi rencana dan juga anggaran. Yang kedua yaitu program pelaporan, merupakan mengolah perbedaan antara pelaksanaan dan juga program. Yang ketiga ada modul analisis, yaitu menganalisis data dan juga menyediakan data bagi pembuat kebijakan. Selanjutnya yang keempat ada modul keputusan, yaitu menganalisis permasalahan dan juga pemecahan optimal bagi pertimbangan manajemen. Kelima dan merupakan yang terakhir yaitu modul pertanyaan, yaitu menjawab pertanyaan bagi para manajer. Selanjutnya terdapat 5 komponen dalam SIM. Yang pertama, sistem pemrosesan data atau data processing system. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Yang ketiga, ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. 4, ada sistem otomasi kantor. Dan yang kelima ada sistem pintar. Selanjutnya ada konsep perencanaan strategis. Yang pertama, dilakukan untuk menentukan strategis atau arahan dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, yaitu modal dan juga sumber daya manusia dalam mencapai strategi. Yang kedua yaitu alat manajemen untuk mengolah kondisi saat ini dan juga mengolah proyeksi pada kondisi masa depan, sehingga diperoleh petunjuk organisasi dari kondisi masa kini sampai 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Terdapat 3 tahap dari 10 langkah yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah. Tahap pertama, usaha persiapan, yaitu mempersiapkan manajer dalam memecahkan masalah dengan cara menyediakan orientasi masalah. Langkah pertama yaitu memandang suatu perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua yaitu mengenali sistem lingkungan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi subsistem dari perusahaan. Tahap kedua yaitu usaha definisi, mengidentifikasi, memecahkan, dan memahami masalah. Langkah keempat yaitu bergerak dari sistem ke subsistem. Selanjutnya tahap ketiga yaitu usaha solusi. Langkah keenam mengidentifikasi solusi alternatif. Langkah ketujuh mengevaluasi
solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi alternatif. Langkah ke-9, menerapkan solusi alternatif. Yang terakhir yaitu langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Demikian materi resume yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.